Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Selundupkan 3 kg sabu dari Malaysia tujuan Medan, Pasutri dibekuk petugas. Puluhan pedagang kaki lima di Toba belum dapat bantuan peningkatan ekonomi. Warga binaan Rutan Labuhan Deli panen 20 ton jagung. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pasangan suami istri inisial K dan P yang merupakan warga Kecamatan Namorambe dibekuk petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Sisingamangaraja. Keduanya ditangkap karena kedapatan menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 3 kg di dalam ransel dengan menaiki sepeda motor dari Pelabuhan Tikus di Kabupaten Batubara. Pengungkapan ini membuahkan hasil setelah petugas melakukan penyelidikan dalam kurun waktu 1 bulan dan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu dari Malaysia masuk ke pelabuhan kecil di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara hingga menuju kota Medan untuk diedarkan. Saat kedua tersangka melintas tepat di depan tol Amplas Kota Medan, petugas langsung melakukan penangkapan. Saat akan diamankan, tersangka K sempat melakukan perlawanan dan mencoba untuk melarikan diri sehingga terpaksa ditembak petugas. Sementara petugas kini tengah memburu pemilik barang haram tersebut yang diyakini merupakan jaringan internasional Malaysia Aceh Medan. Jaringan ini juga dipastikan memanfaatkan jalur tikus di pesisir pantai untuk memasok barang haram tersebut. Bahwa kami melakukan kegiatan penyelidikan dalam kurun waktu 1 bulan, yang mana diterima informasi dari masyarakat akan ada pengiriman dari Kuala Tanjung Inalum narkoba jenis sabu yang dibawa dari daerah Pantai Jono kemudian diserah terimakan di daerah Kabupaten Batubara yang akan dibawa menuju Medan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, 3 bocah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sejak hari Minggu lalu hilang secara misterius saat sedang melihat sebuah alat berat di desa mereka. Hingga kini, polisi dan warga setempat masih mencari keberadaan ketiga anak tersebut. Tiga bocah yang hilang masing-masing bernama Yogi Tri Herlambang, Nizam Aufa Reza, dan Alfisa Zahra. Ketiga anak yang masih berusia 7 tahun merupakan warga desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hilangnya ketiga bocah ini terjadi pada hari Minggu lalu dan baru diketahui keluarga pada sore hari. Sebelumnya, ketiga anak ini diketahui sedang melihat sebuah alat berat yang sedang membuat selokan di desa mereka. Minggu sore, keluarga melaporkan kehilangan 3 anak mereka ke Polsek Salapian. Polisi kemudian mencari ke sekitar lokasi 30 hektar hingga ke desa sekitar dengan melibatkan ratusan warga. Namun setelah 4 hari ketiganya belum juga ditemukan. Polisi bahkan mengerahkan tim SAR, BPBD, dan 2 ekor anjing pelacak milik Polda Sumatera Utara untuk mencari keberadaan ketiga bocah tersebut. Pencarian dipimpin langsung Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga. Kapolsek Salapian Ibtu Sutrisno menyatakan, polisi dan warga juga telah menyebarkan selebaran foto ketiga bocah yang hilang dan menyiapkan posko pencarian korban. Polisi juga masih menyelidiki motif hilangnya ketiga bocah ini, termasuk kemungkinan dugaan penculikan. Tanggal 18 Oktober 2020 sekitar 10.30 ketiga anak tersebut melihat eskapator bekerja dalam rangka pembersihan parit PT LNK. Pukul 14.00 ibunya melihat ketiga anak itu belum pulang makan, sehingga dicari ke
ketiga orang tuanya. Sampai dengan saat ini belum ketemu Sampai juga? saat ini ketiga anak tersebut belum pulang atas nama Yogi, Zahra, dan Nijam. Dan Basarnas mendatangkan tim anjing pelacak dari Direktorat Sabara Polda Sumut. Dan sampai sekarang kita masih bekerja dan masih mencari keberadaan anak kita itu. Dalam rangka penyisiran ini langsung dipimpin dengan Bapak Kapolres AKBP Edi Semilingga SI. Sementara itu, ayah dari Nizam Alvareza menyatakan keluarga akan mencari keberadaan anaknya dan dua temannya hingga ditemukan. Keluarga juga berharap semua pihak untuk membantu pencarian ketiga bocah malang itu. Anak keberapa nih Pak? Anak pertama. Anak pertama. Awalnya ini hilangnya seperti apa Pak? Ya, keluar dari rumah nih beko itu, Pak. Nengok beko. Terus sampai dengan saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan, Pak. Upaya dari keluarga apa aja Pak yang udah Ya, dilakukan? dilakukan udah saya menyisir mencari di tempat sekarang kejadian ini belum sampai dapat, Pak. Ya, Bang, harapannya Bang, ini terhadap anak kita Bang dan dua orang kawannya. Ya, dari orang tua saya harapkan semoga anak saya Nijam Alvareza kembali dengan kawannya dengan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun, Pak. Selain mencari secara langsung, keluarga juga meminta pertolongan dari sejumlah paranormal, termasuk dengan menggelar ritual kuda lumping di lokasi terakhir ketiga bocah terlihat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu merekomendasikan penertiban ratusan alat peraga kampanye pasangan calon kepala daerah kepada KPU. Temuan Bawaslu itu disebut melanggar ketentuan zona dan ukuran yang tersebar di 9 kecamatan pasca telah ditetapkannya desain dan lokasi pemasangan. Bawaslu Labuhan Batu menggelar rapat dalam ruangan bersama belasan awak media terkait tahapan penertiban alat peraga kampanye pasangan calon yang melanggar PKPU di Aula Kantor Bawaslu setempat, Aiktapa Rantoprapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Makmur Monte selaku Ketua Bawaslu Labuhan Batu menyebutkan pihaknya telah melayangkan rekomendasi agar KPU menyurati kelima pasangan calon untuk membersihkan APK yang dinilai tidak sesuai desain dan titik lokasi. Selama ini pihaknya belum dapat melakukan penertiban APK dikarenakan belum adanya diberikan ketetapan desain dan lokasi oleh KPU. Nantinya jika paslon tidak menaati surat dari KPU, maka 3 kali 24 jam ke depan, pihaknya mengkoordinasikan hal itu kepada Satpol PP guna bertindak untuk menertibkan APK yang tidak sesuai aturan tersebut. Adalah tentu sama media ini sangat penting dilakukan komunikasi dan koordinasi terkait dengan agenda kita hari ini. Agenda akan dilaksanakannya penertiban alat peraga kampanye. Tentu ada aturan dan regulasi yang ingin kami sampaikan kepada insan pers, baik media cetak, elektronik, dan tulisan. Nah, sebagaimana yang kita laksanakan tadi, diskusinya sangat menarik. Tentu kami berharap rekan media bisa menyambungkan ini kepada masyarakat. Langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan? Ya, kemarin kita sudah minta kepada KPU terkait dengan surat keputusan terkait zona dan desain. Nah, setelah itu kita dapatkan, maka kita merekomendasikan kepada KPU bahwa ditemukannya alat peraga kampanye atau bahan kampanye yang tidak sesuai peletakannya, maka kita lakukan rekomendasi kepada KPU dan kita berharap rekomendasi itu segera dilaksanakan oleh KPU untuk menyurati tim pasangan calon agar menurunkan sendiri alat peraga kampanye.
Jika tidak diturunkan dalam 1 kali 24 jam, maka Bawaslu akan mengambil tindakan bersama Satpol PP dalam penurunan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan. Sebelumnya, KPU Labuhan Batu telah menyerahkan 2.870 APK Pilkada tahun 2020 kepada 5 paslon untuk dipasang di sebanyak 574 titik lokasi yang telah disepakati sejak awal. Dengan rincian yakni baliho 15 titik di tingkat kecamatan, umbul-umbul 54 unit dipasang 6 titik setiap kelurahan, dan spanduk 505 titik yang dipasang di tingkatan lingkungan atau dusun yang tersebar di 98 desa, kelurahan atau 9 kecamatan se-Labuhan Batu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Puluhan pedagang kaki lima di Toba belum dapat bantuan peningkatan ekonomi. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, puluhan pedagang kaki lima di pasar tradisional Lagu Boti mendatangi kantor Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Komplek Perkantoran Simanjalo Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Mereka mempertanyakan realisasi bantuan bagi pelaku usaha mikro dari pemerintah pusat atas dampak pandemi COVID-19. Menurut para pedagang kaki lima ini, pihak dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemkab Toba telah melakukan pendataan terhadap mereka sebagai calon penerima bantuan, namun hingga saat ini mereka tak kunjung mendapat bantuan tersebut. Padahal saat ini mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan itu untuk modal usaha. Di lain sisi, mereka mengatakan beberapa pedagang sudah menerima bantuan tersebut. Namun bantuan yang diterima tidak bisa dicairkan dan masih tertahan di rekening penerima. Ya, kami sebagai parengge-rengge dari Pasar Lagu Boti ingin mempertegas gimana sih tentang UMKM itu. Yang kami tahu UMKM itu berupa bantuan dari pemerintah untuk pedagang mikro. Jadi kami sebagai parengge-rengge ya kami sangat membutuhkan karena kami butuh modal kami untuk kehidupan kami sehari-hari. Apalagi di masa pandemi sekarang. Jadi kami sangat butuh itu. Tapi sampai sekarang kami tunggu-tunggu nggak ada cair sama kami. Sementara pendataan sih sudah ada, sebagian sudah ada. Tapi sampai sekarang belum ada. Entah macam mana itu, kami nggak tahu apa sih kendalanya. Kenapa nggak cair-cair sama kita? Para pedagang ini berharap bisa segera mendapat bantuan tersebut agar usaha mereka bisa tetap berjalan. Alexia Terus Yagian melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Batubara, pemerintah Batubara melalui Dinas Kesehatan melakukan swab massal untuk umum. Saat ini sebanyak 162 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Ratusan warga dan petugas kesehatan antusias mengikuti swab massal yang digelar di Puskesmas Labuan Ruko, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara Wahid Kusyairi, swab massal ini merupakan peningkatan kapasitas tes masyarakat Batubara untuk mengetahui potensi penyebaran COVID-19 tersebut. Saat ini sebanyak 162 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Batubara, 3 meninggal dunia dan 133 orang dinyatakan sembuh. Dari 162 terkonfirmasi COVID-19, beberapa orang diantaranya merupakan tenaga kerja kesehatan. Sementara itu, untuk pasien yang terkonfirmasi positif maupun kontak erat telah dilakukan perawatan serta isolasi mandiri. Rangka untuk peningkatan kapasitas tes terhadap masyarakat di Batubara ini, nah gunanya apa? Untuk mengetahui sejauh mana besarnya potensi tersebarnya virus COVID-19 di Kabupaten Batubara ini.
Sehingga dengan banyaknya kita melakukan tes, kita akan melihat sejauh mana virulensi atau kapasitas, sejauh mana positivity rate daripada masyarakat di Batubara ini. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, untuk mewujudkan pemerintahan bebas dari tindak pidana korupsi, Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mendeklarasikan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kamis 22 Oktober 2020, kantor BNN Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar deklarasi pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di pelataran kantor BNN Pematang Siantar di Jalan Keselamatan, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara. Deklarasi pencanangan zona integritas ini dihadiri Wali Kota Pematang Siantar, Kapolres Pematang Siantar, mewakili Dandim 0207 Simalungun, Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar, perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Rektor USI dan Nomensen, serta Forkopimda lainnya. Acara diisi dengan kata-kata sambutan, yang dilanjutkan pelepasan balon dan ditutup dengan penandatanganan piagam penghargaan deklarasi pencanangan zona integritas. Kepala Kantor BNN Kota Pematang Siantar Tuankus Haryanja menyampaikan, pencanangan zona integritas merupakan langkah awal dan bagian mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem yang baik, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan. Persiapan kita sudah kita lakukan beberapa upaya-upaya. Saya baru 3 bulan lebih bertugas di Kota Pematang Siantar ini, ya. Saya sudah melakukan pendekatan, termasuk kepada Kapolres, Dandim, dan Denpom, juga DPRD, Wali Kota, dan termasuk semua ormas. Saya sangat berharap untuk bisa kita bersinergi, supaya narkoba ini tidak ada ruang bagi bandar-bandar narkoba. Pegawai-pegawai ini kita harapkan harus bisa mengikuti apa yang dicanangkan dalam zona integritas ini, dan satu komitmen, dan harus satu bahasa. Nah, jadi kita seperti sampaikan Pak Wali Kota ini, akan kita rubah ini strategi dan mindset kerja kita. Bagaimana kita ini senang buat masyarakat. Bagaimana masyarakat itu nyaman, enak dia tinggal di rumah. Tidak ada gelisah karena ada di sana pencurian, kriminal ataupun namanya begal. Ini kita harapkan bagaimana masyarakat itu bisa senang. Oke, terakhir Pak, untuk mengenai fasilitas pelayanan sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Apakah sudah memadai fasilitas untuk WBK di kantor BNN, Pak? Fasilitas kita sudah memadai, karena ini sifatnya kan untuk pelayanan bebas korupsi dan pelayanan birokrasi bebas melayani. Jadi kita dalam hal ini hanya segmen masalah penanggulangan narkotika, ya. Jadi kita dimudahkan dalam melaksanakan. Makanya saya berharap juga melalui media agar media juga memblow up untuk bagaimana mengedukasi supaya masyarakat bersama-sama datang ke BNN. Bila perlu kita harapkan BNN ini menjadi sekretariat bersama bagi penggiat, bagi LSM, bagi jurnalis, bagi semua saja untuk kita sama-sama langkah-langkah apa yang mau kita lakukan dalam rangka menangani narkoba. Setelah WBK ada nggak target kita sendiri, Pak? Setelah WBK ini ada nggak target dari kantor BNN sendiri? Nah, kita nanti akan melakukan kegiatan ini. Bagaimana upaya-upaya kita melaksanakan di masyarakat menjadi role model bagi masyarakat. Artinya pimpinan itu harus juga bisa membaur ke masyarakat. Bila perlu kita harus turun ke masyarakat. Tidak lagi hanya semata-mata kita hanya memerintahkan, tetapi kita menjadi pelaku. Dan ini akan kita buktikan. Tuankus Haryanja juga menyampaikan, pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional. Wali Kota Pematang Siantar Hefriansa menyampaikan, semoga pencanangan zona integritas ini tidak hanya slogan dan seremonial semata. Dengan pembangunan zona integritas, mudah-mudahan tidak menjadi slogan semata, kemudian seremonial saja, tapi kita aplikasikanlah, kita tunjukkan. Jadi masyarakat tidak hanya menuntut kita,
Masyarakat kan banyak menuntut, ini macam mananya? Kok lambat kali? Kami mau cepat. Mana pegawainya? Hilang, nggak ada di sini semua, gitu kan? Nah, kita buktikanlah, karena tugas kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan menjadi bukti nyata keseriusan dan komitmen dari segenap aparatur, khususnya Badan Narkotika Kota Pematang Siantar, guna mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dalam rangka mewujudkan visi dan misi BNN Kota Pematang Siantar. Dalam kesempatan ini, diimbau bagi masyarakat yang mendapati adanya peredaran narkotika di Kota Pematang Siantar, dapat langsung menginformasikan melalui pesan ke nomor 0812 6541 561. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19, petugas dan warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Labuhan Deli panen 20 ton hasil budidaya tanaman jagung di lahan seluas 3.000 meter persegi. Sebelumnya, penanaman benih jagung ini telah dilakukan oleh warga binaan Rutan Kelas 1 Labuhan Deli yang mendapat program pelatihan pada awal bulan Juli lalu di luar rutan di kawasan Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain berguna untuk meningkatkan program ketahanan pangan, kegiatan bercocok tanam ini sengaja dilakukan guna meningkatkan kemampuan warga binaan dalam hal bertani di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, tidak hanya mempekerjakan warga binaan yang tengah dalam proses asimilasi, dalam kegiatan kerja berupa bertani menanam jagung ini, Rutan Kelas 1 Labuhan Deli juga turut mempekerjakan sejumlah mantan warga binaan yang sebelumnya telah bebas. Diharapkan dengan adanya kegiatan pelatihan kerja ini akan memberi keterampilan khusus dalam bidang bertani bagi warga binaan, sehingga nantinya para warga binaan ini dapat memanfaatkan ilmunya untuk bertani dan tidak lagi kembali melakukan hal negatif yang dapat membuat mereka kembali masuk ke dalam penjara. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli mengatakan, kegiatan kerja bertani ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan warga binaan, serta mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Tentang mendukung program ketahanan pangan nasional, hari ini kita melakukan panen jagung seluas 3 hektar di sarana asimilasi edukasi Rutan Kelas 1 Labuhan Deli. Kegiatan ini kita lakukan berdasarkan komitmen petugas warga binaan, yaitu pendanaannya digunakan dari koperasi. Hal ini juga sesuai dengan prinsip gotong royong, ekonomi kerakyatan, dan juga kegiatan mengoptimalkan warga binaan pemasarakatan. Dalam kegiatan bertani ini sengaja memilih tanaman jagung untuk ditanam karena menggunakan modal yang tidak begitu besar serta proses panennya yang singkat dalam waktu 3 bulan saja. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sejumlah warga di Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat mengubah tempat pembuangan akhir menjadi sebuah kawasan taman edukasi lingkungan yang berdaya manfaat bagi masyarakat sekitar. Lokasi yang dulunya kumuh ini menjadi salah satu tempat tujuan masyarakat untuk menimba ilmu dan berwisata tentang lingkungan. Dalam rangka mengembalikan dan memulihkan kondisi lingkungan, dari tempat pembuangan akhir menjadi sebuah kawasan yang berdaya manfaat bagi masyarakat. Sejumlah warga di Kelurahan Siantan Hulu mengubah lokasi TPA atau tempat pembuangan sampah menjadi sebuah kawasan taman edukasi yang tertata rapi dan hijau. Lokasi yang dulunya kumuh, kini menjadi salah satu tempat terbaik untuk menimba ilmu dan berwisata. Karena di dalamnya terdapat berbagai jenis sayuran dan buah segar, serta tanaman obat, yang bisa diambil serta dibawa pulang secara gratis.
Ketua Restorasi Lingkungan Kecamatan Pontianak Utara Iwayan Kaler mengatakan lingkungan yang bersih dan hijau akan menghasilkan oksigen yang baik untuk kesehatan. Taman edukasi ini terbuka untuk umum. Siapapun dipersilahkan merasakan sensasi manfaat dari semua tumbuhan yang ada di dalamnya secara gratis. Dengan kita men-treatment lingkungan ini dengan konsep hijau, dengan konsep bersih, yaitu akan menghasilkan energi berupa prana, yaitu napas oksigen yang baik. Dengan oksigen yang baik kita akan sehat. Makanya konsep kami itu dengan konsep 5GO namanya. Pertama, Go Clean, bagaimana mengurangi jumlah sampah, dari kotor jadi bersih. Yang kedua, Go Green, dari gersang jadi hijau, menghasilkan oksigen, menghasilkan udara yang bagus. Kemudian kita tata seperti itu, menjadikan taman, Go Art. Yang keempat, Go Hot, karena ada makanan yang sehat, vitamin yang sehat, ada makanan obat, sehingga sehat. Yang terakhir adalah Go Happy. Wayan menambahkan, saat ini Taman Edukasi Lingkungan ramai dikunjungi oleh masyarakat, mulai dari keluarga, mahasiswa, komunitas, hingga tim peneliti dari luar daerah. Taman ini adalah tempat belajar bersama terkait perbaikan lingkungan dan sumber energi yang terbarukan. Diharapkan ke depan bisa menjadi salah satu zona penyangga kesehatan, khususnya bagi warga sekitar. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kayak gini tuh dia harus bermain dengan jeruk nipis. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.